Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan tahabbu lana minhu akmal al-imdad wa fawqa al-murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidzat, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsi, dan juga Kiai Haji Abdul Rasid bin Hasan Al-Madani, dan juga Kiai Ahmad Muradi, beserta para tokoh, para kesepuhan, aparatur pemerintah, dan juga hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, dan juga guru kita Al Ustaz Cepot, belum tahu itu nama aslinya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam ini, yang sama-sama insyaallah kita mendapatkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, di dalam kehidupan di dunia ini ada keadaan-keadaan. Ada orang berkumpul sedang musyawarah, orang berkumpul sedang berzikir, orang berkumpul sedang membaca geografi, orang berkumpul segala macam keadaan-keadaan. Di dalam kehidupan dunia ini ada keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Musa, yang mana Allah senang dengan keadaan Nabi Musa. Allah mengatakan, "Ya Musa, ahabbu takunu ilayya wa aqrabuhu idza aksarta minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya Musa, keadaanmu yang paling aku suka, yang paling aku cintai, dan keadaan tersebut yang paling dekat dengan aku sebagai Rabb adalah keadaan itu apabila engkau sedang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keadaan kita, situasi kita sekarang ini sedang memperingati daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaan seperti ini, saudara hadirin sekalian, Allah selalu menutup keburukan-keburukan dan membuka kebaikan-kebaikan. Bahkan pintu-pintu langit Allah buka. Karena apa? Keadaan ini adalah sedang memperingati kekasihnya, maulid kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai keadaan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, qul li Ridwan ayyaftaha babal jinan." Ya Jibril, katakan kepada malaikat Ridwan agar membuka pintu-pintu surga. Karena keadaannya mereka sedang mencintai Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan pula oleh Allah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mur malikan ayyak liqa baban niran." Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup semua pintu-pintu neraka. Karena keadaan mereka sedang bersolawat, sedang memperingati daripada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saudara hadirin
daripada keadaan-keadaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya alam semesta dan semua ini diadakan, diwujudkan oleh Allah, tidak lain tidak bukan untuk persiapan itu adalah menyambut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammadlah segala sesuatunya dijadikan oleh Allah. Sehingga pernah di dalam hadis qudsi dinyatakan, laulaka lama khalaqtu ablaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka Allah tidak menjadikan segala sesuatunya. Inilah saudara hadirin sekalian, kalau kita ingin tahu daripada kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur kepada Allah. Jangan pernah putus, siang dan malam kita harus menyebut kepada Allah, bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dudukan, yaitu di kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah Islam, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita syukuri dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena posisi kita itu sangat bagus, luar biasa. Posisi kita banyak dipuji, dan ini adalah isyarat bahwa kita akan selamat insyaallah masuk sampai dalam surga. Karena Nabi di dalam salah satu hadisnya menyatakan, asyaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Sesungguhnya umatku itu adalah umat yang paling aku cintai, yang mana mereka berada di penghujung zaman, yang mana mereka merelakan hartanya, merelakan jiwanya bahkan demi perjumpaan denganku. Ini adalah ucapan seorang yang jujur, seorang yang tidak berbohong, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagumi kita sebagai umat akhir zaman yang berjuang sehingga semuanya dikalahkan untuk Rasulullah, semuanya dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkenaan dengan pembahasan kitab tadi di dalam kitab Tauhidiyah, maka sedikit disenggol. Ini maksudnya tidak lain agar kita berhati-hati, jangan sampai kita mementingkan dunia. Kalaupun kita berusaha adalah mencari yang halal, sebagaimana di dalam kitab tadi disebutkan, man amsakallan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa orang yang dari pagi seharian sampai sore hari capek mencari yang halal buat ma'isyah, buat keluarganya, maka orang tersebut lelahnya pada sore hari sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara hadirin sekalian. Jadi Nabi itu tenang saja. Ya, kepada kita itu jangan khawatir, karena Nabi gak pernah mengkhawatirkan kita jadi orang susah, menjadi orang yang berantakan karena ekonomi. Tidak, Nabi tidak pernah mengkhawatirkan itu. Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, yaitu wallahi mal faqra ahsya alaikum, demi Allah aku tidak pernah khawatir terhadap umatku, mereka akan menjadi orang-orang yang fakir di dalam masalah urusan dunia. Tapi yang aku khawatirkan adalah antus bata dunya alaikum. Yang aku khawatirkan adalah mereka berlomba-lomba, mereka lebih mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Di dalam mencintai Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam mencintai Nabi Muhammad, di dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini tidak dipentingkan. Mereka berlomba-lomba di dalam urusan dunia, mereka lebih mementingkan dunia. Ini sangat bahaya saudara hadirin. Karena apa? Nabi kita pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, yaitu la yadrukun nasu syai'an min amri dinihim li islahud dunyahum illa fatahallahu alaihi wa adarra minhu. Barang siapa orang yang meninggalkan urusan akhirat, ditinggalkan urusan-urusan akhirat, cinta kepada Nabi ditinggalkan, tidak menghadiri peringatan Maulid Nabi, tidak berjuang untuk Nabi, lebih mementingkan urusan dunia, lebih mencari dunia, menumpuk-numpuk dunia, maka orang tersebut akan terus diberikan bahaya dan susah oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya untuk itu saudara hadirin sekalian, tidak lain, tidak bukan
ya, yang akan menyelamatkan kita, yang akan bisa membuat kita bahagia adalah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat-salawat yang kita haturkan kepada Nabi. Karena setiap peringatan Maulid, setiap salawat yang dihaturkan oleh umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mewakilkan malaikat langsung ke dalam kuburnya Nabi, yang mana Nabi sendiri mengatakan, Annallaha wakkala bi qabri malakan aqaul asmaul khalaiq. Sesungguhnya Allah telah mewakilkan malaikat ke dalam kuburku, dan malaikat tersebut memegang daftar nama-nama seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan siapa mereka yang memperingati Maulid Nabi keadaannya sedang bersalawat kepada Nabi, maka dilaporkan langsung kepada Nabi Muhammad, yaitu bismihi wasmi abihi, yaitu disebutkan namanya dan disebutkan pula nama bapaknya. Inilah saudara hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidup di dalam kuburnya. Karena para nabi, para rasul, mereka tidak disiksa, mereka tidak dihancurkan jasadnya di dalam kubur. Mereka hidup sebagaimana Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang dari umatku bersolawat kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Untuk apa? Menjawab salam yang dihaturkan oleh umatku. Makanya untuk itu saudara hadirin sekalian, kita jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah capek, tidak pernah lelah dari hidup memperhatikan kita, sampai meninggal pun terus memperhatikan kita. Setiap gerak-gerik kita, amalan-amalan kita ini dilaporkan kepada Nabi kita. Sehingga itu kita menjadi umatnya, jangan kecewakan kita, jangan kecewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa saudara hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima siapapun, kedudukannya apapun, kalau dia berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan keadaan kurang mencintai Nabi Muhammad, atau dia sama sekali tidak mencintai Nabi Muhammad dengan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima. Apalagi orang yang berkata semua keadaan itu sama, semuanya kepada Allah, mau agamanya apa saja, itu salah besar saudara hadirin sekalian. Karena kalau bukan lewat kecintaan, lewat syariat Nabi Muhammad, Allah tidak mau menerima. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, "Faman laqiyallahu bi ghairi syariati Muhammadin falaisa bimutaqabbalin." Barang siapa orang menjumpai Allah, menginginkan keselamatan, ingin masuk ke dalam surga, tidak lewat pintu Nabi Muhammad, tidak lewat syariat Nabi Muhammad, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu saudara hadirin sekalian, jangan kurang ajar, jangan melecehkan, jangan mengolok-olok Nabi Muhammad. Karena apa? Amalan sehebat apapun, kedudukan semulia apapun, keturunan semulia apapun, kalau sudah kurang bahkan meledek, mengejek kepada Nabi Muhammad, Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, antahbatu a'malukum, mereka itu akan dibatalkan amalnya oleh Allah, alias Allah tidak menerima amal-amal ibadah orang-orang yang kurang cinta, bahkan mengejek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berani mengatakan, kalau orang benar cinta kepada Nabi Muhammad, kurang ibadahnya, kurang pengetahuannya, modalnya cinta kepada Nabi Muhammad, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan pernah disentuh api neraka. Karena apa? Cinta Nabi bisa memadamkan daripada panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadza ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.